Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan kuliah komputasi grafis arsitektur. Nah, untuk itu yang lalu kita sudah membuat denah lengkap dengan penamaan dan dimensi ukuran. Nah, hari ini kita akan membuat potongan. Nah, untuk potongan ini saya hanya akan memberikan cara-cara untuk menggambar potongan ya. Jadi untuk detail, lebih mendetail seperti membuat pembersihan kolomnya, teman-teman bisa menggunakan cara-cara yang pernah kita gunakan sebelumnya. Nah, dan untuk detail-detailnya, teman-teman bisa melihat di mata kuliah SKB. Oke, silakan saksikan videonya. Sekarang yang sudah tampil di layar adalah denah kita yang pertemuan minggu lalu. Oke, ya, jadi sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat potongan. Jadi sebelum kita membuat potongan, ada baiknya kita membuat garis atap dulu dan membuat garis potongan. Oke, tapi sebelum itu saya masuk di layer untuk menyembunyikan garis atau layer dari teks dan gridnya. Langsung saja grid, kemudian teks. Nah, seperti ini. Itu kita masuk di layer, kemudian kita buat alt N, kemudian garis atap. Oke, dan kita pilih warnanya garis atap jadi hijau lah. Oke, kemudian jenis garisnya, tebal garisnya kemudian jenis garisnya saya buat yang agak putus-putus. Oke, kemudian altnya untuk garis potongan. Potongan. Oke, saya pilih garisnya. Kemudian tebalannya ya, garis putus-putus. Oke, sekarang saya buat dulu garis atapnya. Jadi masuk di layer, kemudian garis atap. Oke, kemudian PL, kemudian offset sejauh 80 cm. Ini sudah ada garis atapnya. Kemudian karena atap prisma, jadi saya buatkan garis atap prisma ya. Jadi L di sini, tekan ortonya, kemudian shift ini, kemudian 45. Enter, kemudian cukup di mirror, ambil midpointnya, enter. Nah, ini cukup di copy saja ya, copy, kemudian di copy, kemudian ini juga di copy, dan ini mirror. Kemudian kering dulu ya.
pelan agar tidak membingungkan. Kemudian kita sudah mempunyai garis atap yang di dalam ini saya hapus. Kita sudah mempunyai garis atap. Sekarang kita membuat garis potongan. Oke, saya mengambil potongan di sini saja. Kemudian saya arahkan ke atas. Nah, kalau di SKB teman-teman pasti sudah mempelajari tentang garis potongan ini. Kemudian untuk potongan A-nya ini, kemudian saya buat potongan BB. Cukup saya mirror. Oke, sekarang kita sudah mempunyai garis atap dan garis potongan. Sekarang caranya kita membuat potongan. Pertama adalah masuk dulu di layer, kemudian untuk membuatnya dinding, kemudian construction line XL spasi, kemudian V spasi, kemudian ambil titik-titik. Ini kita lihat melalui garis potongan. Ini kemudian garis hitam. Nah, setelah itu XL spasi H dan saja. Kemudian untuk ketinggiannya saya kemudian berarti offset 380 spasi. Nah, ini sudah, dan kita trim ya. Saya lihat dulu, kemudian TR, kemudian potong, ini juga TR, potong. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan garis dari proyeksi denah potongan. Nah, sekarang caranya kita membuat ini. Caranya kita cukup copy saja yang ada di denah kita, CO, kemudian ambil titiknya, ortonya, kemudian ini. Nah, ini adalah dinding kita yang dilalui oleh garis potongan. Oke. Kemudian saya angkat dulu karena di bawahnya sebentar akan ada slope ya. Saya mau kemudian tarik ke atas 20. Oke. Sudah ada. Oh iya, ini adalah proyeksi dari garis atapnya, jadi tidak perlu saya trim saja ya, agar tidak bingung. Nah, kemudian sekarang saya copy kolom pada denah, karena ini hampir sama untuk slope-nya ya. Saya copy. Nah,
kemudian kita dekatkan dengan garis potongan kita. Nah, karena ini masih tergrup dan ukurannya 15-15, sedangkan slope kita adalah 20-15 ya. Jadi saya blok, kemudian ungroup UNG spasi, kemudian saya stretch ya, S, kita blok sedikit sebagian ya, kemudian enter, kemudian tarik ke atas, berarti yang awalnya 15 kita tambah 5, jadi 20. Nah, kita bisa grup kembali G dan pasang CO, copy ya. Nah, kemudian untuk ring baloknya kita bisa menggunakan ukuran 15-15, berarti kita ada copy. CO ya. Nah, timbalnya sudah terpasang, sekarang kita atur dindingnya. Jadi kita blok saja, kemudian kita angkat blok, kemudian seperti ini, blok. Oke, kita lihat sudah. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat fondasi? Tapi sebelum itu kita buatkan layer dulu. Spasi, kemudian Alt New, list fondasi. Oke, kita ganti warnanya. Sekarang saya masuk di layer fondasi, L spasi, jadi saya buat setengah dulu, nanti sebentar baru di mirror. Jadi lebar atasnya 30, berarti saya buat 15, kemudian lainnya ini untuk lebar bawah fondasi ya, saya shift, kemudian koma ya. Nah, simbolnya ini lebih kecil dari, kemudian masukkan 75. Oke, ini dan bebas saja. Nah, kemudian ketinggian fondasinya saya misalnya 90 ya atau 80. Jadi saya offset saja garis lebar atasnya, offset, kemudian 80 garis ke bawah, kemudian kita fillet F, sambungkan. Oke. Nah, ini sudah ada setengah fondasi. Sekarang kita cukup mirror saja, jadi di blok semua, kemudian mirror, enter. Oke, sekarang kita bisa join J spasi, jadi saya blok dulu kemudian join. Nah, setelah di join, sekarang arsirannya adalah gravel ya, jadi kita ganti dulu layernya, arsir, kemudian kita hatch H spasi, kemudian di sini kita cari bagian agak bawah, gravel, kemudian skalanya kita ganti 2. Oke, nah seperti ini. Ini adalah arsiran dari fondasi kita. Kemudian sisa kita grup G. Oke. Dan kita pindahkan ke titik-titik fondasinya. C, O. Nah. Oke, sekarang kita sudah mempunyai fondasi, kemudian ada slope, ada dinding, potongan dinding, kemudian ada potongan trimbal. Nah, sekarang kita membuat kusennya dulu.
Jadi karena di sini ada yang ada jendela yang terkena garis potongan, maka dia harus digambarkan. Oke, jadi caranya cukup mudah. Kita copy saja kusennya, dan CO kita copy, bawa ke garis potongan, kemudian kita rotate, RO spasi, kemudian tarik. Nah, ini adalah ukuran 60 ya, ukuran 60. Jadi saya masuk di layer kusen dulu, kemudian karena ini tergroup, saya ungroup dulu, UNG spasi. Nah, kemudian saya stretch ya, S, dan saya blok sebagian, kemudian spasi, tarik turun ke bawah. Kalau tadi ukurannya 60, saya ingin jendela ukuran 120 misalnya, jadi saya tambahkan 60 lagi, 60, enter. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal saya simpan di mana tempatnya. Oke, jadi misalnya saya offset dulu ketinggian lantai, offset 20. Nah, kemudian untuk ketinggian jendelanya 210 ya, serata dengan tinggi pintu, jadi offset 210. Kemudian saya saya move, kemudian M spasi, ambil sudutnya, kemudian simpan titiknya. Oke, sekarang sudah bisa dihapus garis ketinggian pintunya. Ini kita lihat jendela kita sudah jadi. Sekarang bagaimana caranya kita membuat ventilasinya. Jadi kita bisa copy lagi, CO spasi. Nah, kemudian ini bisa saya ungroup dulu, kemudian saya stretch ya, S spasi, kemudian saya blok, kemudian spasi, saya angkat. Kalau tadi 120, berarti saya ingin menggunakan ketinggian kusen 40, berarti saya kurangi 80. Oke, ini yang boleh saya hapus, daun jendelanya ya boleh saya hapus. Kemudian ini juga boleh saya trim, kemudian saya fillet F. Oke, kemudian saya buatkan sisir dari ventilasinya. Jadi kita bisa rectangle saja, REC, kemudian lebar sisir papannya itu berarti 15,2. Nah, kemudian kita bisa pindahkan pertama di titik midpoint, kemudian CO bisa 10, kemudian ini bisa saya taruh ME, enter. Oke, ini sudah saya buatkan garisnya. Ventilasi kita sudah jadi. Sekarang kita grup G, kemudian pindahkan ke sini dulu, kemudian saya move M tambah 40 cm. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa mungkin
40 atau 30 silahkan, atau 20 silahkan, tergantung kalian ya. Sekarang kita sudah mempunyai kusen pada potongan. Selanjutnya adalah bagaimana caranya kita membuat kap atap ya, kap atap. Jadi saya trim dulu ini. Nah, jadi kap atap ini tentunya teman-teman sudah mempelajarinya di mata kuliah SKB. Jadi teman-teman, saya hanya mengajarkan bagaimana cara prinsip membuatnya pada digital arsitektur. Jadi kalaupun detail-detailnya silahkan teman-teman mengikuti pada mata kuliah SKB-nya. Jadi saya buatkan saja kap atapnya. Jadi saya offset 12. Nah, kemudian saya buatkan tiang raja ya. Saya ambil garis tengahnya dulu. SMA. Kita masih di kusen ya, masih menggunakan layer kusen karena ini adalah kayu. Nah, SMA saja. Kemudian saya offset 6. Ini saya membuat setengah kap atap dulu supaya sebentar bisa di mirror, karena atap dari rumah ini ada simetris, maka boleh di mirror. Kemudian kita buat kemiringannya L, spasi ambil, kemudian shift, kemudian koma. Kalau shift koma itu simbolnya seperti ini ya, muncul. Kemudian masukkan 35 karena saya menggunakan kemudian atap 35 derajat. Enter. Oke. Kemudian saya offset 12. Saya offset 12. Kemudian saya offset 12 lagi untuk boardingnya. Kemudian ini saya buatkan, kemudian ini saya buatkan dulu papirnya ya. Kemudian saya offset dulu 20. Kemudian saya buat line. Shift, koma, kemudian 35. Ini bisa saya mirror saja. Enter. Ini kita hapus, kemudian offset 12. Kemudian saya buatkan balok berikutnya. Saya offset dulu, offset 6. Nah, kemudian saya buat line, ambil garis lurus ke sini. Kemudian kita bisa select ini, kemudian EX spasi. Nah, maka dia akan tersambung ke garis ini. Kemudian bisa kita offset 10. Nah, sekarang ini boleh kita hapus. Kemudian kita boleh ngetrim ya. Ini TR spasi. Kemudian ini lagi TR spasi. Klik enter 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita boleh buatkan dengan kayunya. Jadi masuk 2, kemudian boleh kita trim. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga masuk 2.
ini boleh kita trim ya, TR. Ini juga trim. Kemudian tambahkan ini 10. Nah, sebelumnya kita bikinkan boardingnya dulu. Jadi REC spasi, kemudian balok boardingnya itu balok 612, jadi 6,12. Nah, ini kemudian kita bisa RO, ambil satu titik, kemudian 35 derajat. Nah, sudah. Ini kemudian bisa juga kita buatkan balok noknya, C 6,12. Pindahkan dulu ke sini, kemudian saya geser sampai menyentuh ini ya, garis atapnya. Kemudian ini buatkan tiang rajangnya. Kemudian ini bisa kita extend sampai garis stek atapnya ya. X spasi, kemudian kita blok. Oke. Nah, setelah itu oh ya, saya offset dulu garis atap gelombangnya, offset 2. Nah, ini kemudian saya buatkan list plangnya. Oke, jadi REC kemudian 2 kali 20, kemudian bisa kita rotate RO spasi, kemudian masukkan 35, kemudian saya simpan di ujung dulu, kemudian saya tarik move, pindahkan, ambil dari sudut sini ke sudut sini, matikan tonya, kemudian nyalakan 10, artinya dia masuk 10 cm. Kemudian saya copy CO spasi, kemudian saya copy lagi. Nah, sekarang kita boleh nge-trim. Saya sambung ini dulu ya. Nah, sekarang kita boleh trim yang garis-garis tidak digunakan. Ini adalah list plan kita. Sekarang list plan kita sudah jadi, dan saya copy boardingnya, CO, saya pasang, CO lagi, kemudian saya buat jarak. Jadi bisa saya ambil dari sudut sini ke sudut sini, kemudian saya masukkan angkanya 128. Sudah ada. Kemudian saya CO lagi, saya ambil dari sini ke sini. Boleh. Atau kalau teman-teman mau masukkan angkanya juga boleh. Nah, ini sudah ada. Ini sudah boleh saya hapus. Sekarang saya blok. Ini di blok semua. Masuk boarding dan yang kerja. Kemudian saya boleh mirror. Enter. Ini boleh saya hapus. Kemudian ini juga boleh saya fillet. Ini dengan ini, kemudian ini dan ini boleh saya hapus. Oke. Kemudian untuk atapnya sudah jadi. Sekarang kita buat lantainya. Jadi lantai ini tadi sudah ada timbunan lantainya, kerabatnya. Sekarang paling saya offset untuk lantainya. Jadi offset dan tebal tinjunya 1 cm. Saya angkat, oke. Dan saya boleh trim TR spasi, dan ini lagi TR spasi,
ini TR spasi. Ini juga boleh TR spasi. Sekarang kita sudah mempunyai potongan AA. Nah, di potongan AA ini saya sudah ajarkan prinsip-prinsip bagaimana caranya membuat potongan pada AutoCAD. Jadi teman-teman silakan melanjutkan potongan BB-nya. Kemudian prinsipnya sama pembuatannya, pembuatan fondasi, kemudian lantai, dinding, slope, rimbalk, kemudian atap. Silahkan ya teman-teman membuat berdasarkan yang pernah teman-teman pelajari pada mata kuliah SKB. Oke, baik, itulah tadi video tutorial yang saya buatkan. Silakan teman-teman memperhatikannya dan mempraktikannya di rumah. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk lebih detailnya silakan teman-teman mengikuti gambar SKB-nya. Di sini saya hanya mengajarkan cara-cara pada penggambaran digital di aplikasi AutoCAD. Oke, untuk itu saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.